Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil eh, kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas kepemimpinan dan etika bisnis yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar dengan judul pentingnya kepercayaan dalam hubungan perusahaan dan konsumen. Next. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mas Atarik Sabri Sultan Alif, kemudian ada Mbak Biayu Anggraini, selanjutnya ada Mas Faisal Andi Darmawan, selanjutnya ada saya sendiri Martina Rosalinda, selanjutnya ada Mbak Listia Nur Rahmadani, dan selanjutnya ada Mas Zainal Arifin. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Faisal. Untuk Faisal dipersilakan. Terima kasih Uca. Yang Maaf. pertama kita akan membahas tentang penting teori yang terkait dengan kepercayaan. Yang pertama ada teori Commitment Trust Theory yang menurut Morgan dan Han pada tahun 1994, yaitu kepercayaan adalah kunci utama terciptanya hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Trust atau kepercayaan muncul ketika perusahaan dianggap jujur, kompeten, dan peduli terhadap konsumen. Teori yang kedua sama seperti teori yang pertama. Boleh geser Sabri, yaitu muncul dari Mayer, Davis, dan Skurman pada tahun 1995. Mereka menyatakan bahwa kepercayaan atau trust adalah kesediaan seseorang atau trustor untuk menjadi rentan atau vulnerable terhadap tindakan pihak lain atau trustee berdasarkan harapan bahwa pihak tersebut akan bertindak dengan baik terlepas dari kemampuan untuk mengawasi atau mengontrolnya. Nah, kepercayaan ini terbentuk karena yang pertama ability atau kemampuan. Artinya kemampuan perusahaan untuk dapat memproduksi produk yang berkualitas. Yang kedua, ada benevolence atau niat baik yang artinya keyakinan bahwa produsen itu benar-benar peduli dan tidak hanya mengejar keuntungan. Contohnya adalah adanya pelayanan yang ramah dan solusi dalam ketika konsumen itu ada komplain. Kemudian yang ketiga itu ada integriti atau integritas. Nah, hal ini itu terkait dengan konsistensi perusahaan antara perkataan dan tindakannya itu sesuai. Contohnya itu mereka jujur dalam menginformasikan suatu produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, selanjutnya untuk slide pentingnya hubungan antara perusahaan dan konsumen, di sini akan ditekankan, yaitu dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan yang menarik untuk konsumen baru, tetapi juga oleh kemampuannya untuk mempertahankan konsumen yang sudah ada atau yang sudah lama. Hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen juga menjadi aset strategis karena mampu menciptakan stabilitas pendapatan, meningkatkan loyalitas, serta menekankan biaya pemasaran dan akuisisi pelanggan. Kemudian, konsumen yang memiliki hubungan berkelanjutan dengan perusahaan juga cenderung menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya, untuk penjelasan perubahan perilaku konsumen di era digitalisasi, di sini perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Konsumen kini memiliki akses informasi yang luas, dapat juga dengan mudah membandingkan produk dan layanan, serta menyampaikan pengalaman mereka melalui media digital. Kondisi ini juga akan menyebabkan konsumen menjadi lebih kritis, rasional, dan selektif dalam memilih perusahaan. Dalam situasi persaingan yang ketat ini,
konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga reputasi, transparansi, dan konsistensi perusahaan dalam memberikan nilai. Next. Selanjutnya, kepercayaan fondasi utama hubungan perusahaan dan konsumen. Di tengah perubahan perilaku konsumen dan meningkatnya persaingan, kepercayaan adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang berkelanjutan antara perusahaan dan konsumen. Kepercayaan sendiri juga mencerminkan keyakinan konsumen bahwa perusahaan memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen untuk memenuhi janji yang diberikan. Tanpa kepercayaan atau trust, hubungan jangka panjang akan sulit tercipta karena konsumen akan mudah berpindah ke pesaing. Namun sebaliknya, kepercayaan yang kuat akan mendorong kepuasan, loyalitas, serta kesediaan konsumen untuk mempertahankan hubungan dengan perusahaan dalam jangka panjang. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri kembali, saya Martina Rosalinda akan melanjutkan presentasi dari teman saya Faisal terkait dengan implementasi strategi relationship marketing dalam perusahaan. Untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik ini, perusahaan perlu mengimplementasikan strategi relationship marketing. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi untuk interaksi. Di era digital ini, perusahaan dapat menggunakan berbagai platform digital seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara efisien dan real time. Hal ini juga memudahkan perusahaan dalam memberikan respon cepat terhadap kebutuhan dan keluhan pelanggan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan kustomisasi layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Layanan yang disesuaikan akan memberikan pengalaman yang lebih relevan dan memuaskan, yang pada gilirannya akan memperkuat loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, penting untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi pelanggan, di mana mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian atau preferensi layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Hal ini membuat pengalaman pelanggan lebih relevan dan meningkatkan peluang pembelian berulang. Next slide. Baik, selanjutnya untuk strategi CRM yang efektif, di mana strategi Customer Relationship Management yang efektif dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan pelanggan. Untuk salah satu langkah awal yaitu pengenalan database pelanggan dengan mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat memahami pola pembelian, preferensi, dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih relevan bagi pelanggan. Selanjutnya, perusahaan perlu menyusun segmentasi pelanggan, di mana segmentasi ini dilakukan berdasarkan nilai pembelian atau tingkat loyalitas pelanggan, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan atau penawaran khusus yang sesuai dengan segmen tersebut. Selain itu, perusahaan harus memiliki layanan pelanggan proaktif. Ini berarti menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses dan responsif, supaya pelanggan yang merasa didengar dan dihargai cenderung lebih loyal dan akan puas. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti telepon, WhatsApp, atau platform digital lainnya. Dan yang terakhir, perusahaan perlu mengimplementasikan program loyalitas, di mana program ini dapat berupa poin, diskon, dan rewards lainnya yang dapat ditukarkan oleh pelanggan setia. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memberikan
insentif kepada pelanggan yang sering melakukan pembelian yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Baik, next akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait dengan materi relationship marketing yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Martina Rosalinda, di mana perusahaan yang sukses itu merupakan perusahaan yang mampu untuk menjalin relationship jangka panjang dengan pelanggannya. Relationship jangka panjang ini berarti pelanggan yang loyal di mana kebutuhan dan keinginannya terpuaskan. Tugas perusahaan di sini adalah menentukan bagaimana untuk tetap mempertahankan pelanggan agar tetap loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, fokus dari relationship marketing ini adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan konsumen. Di mana menurut McElroy dan Barnett, relationship dengan pelanggan yang meningkat berarti memperlakukan mereka dengan baik, meningkatkan layanan inti atau core service perusahaan melalui penambahan nilai, dan yang paling penting adalah memberikan layanan yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Baik, untuk materi prinsip relationship marketing akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan materi terkait prinsip relationship marketing. Prinsip relationship marketing terdiri dari 3 hal. Yang pertama, membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Produk yang memiliki keunggulan nilai maupun layanan yang memiliki keunggulan nilai dapat menimbulkan kepuasan pelanggan sehingga melakukan pembelian berulang. Pelanggan yang loyal juga dapat memberikan ulasan yang baik kepada pelanggan lain dan merupakan sarana promosi. Selanjutnya, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perusahaan mengutamakan mempertahankan pelanggan yang ada daripada menarik pelanggan baru untuk mengurangi biaya pemasaran dan meningkatkan nilai jangka panjang. Dan yang terakhir adalah fokus pada customer retention. Customer retention merupakan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan agar para pelanggan loyal dan tidak beralih kepada pesaing. Nah, berbeda dengan transactional marketing, prinsip relationship marketing ini fokus pada jangka panjang. Tidak seperti transactional marketing yang hanya jangka pendek ketika terjadi penjualan. Relationship marketing dipersiapkan mulai dari pra-penjualan, ketika penjualan, dan pasca penjualan. Pelanggan yang loyal akan kurang sensitif terhadap kenaikan harga dan tetap melakukan pembelian. Next. Next. Selanjutnya, ada 7 langkah-langkah dalam relationship marketing. Yang pertama, mengenali pelanggan dan membangun bisnis dan membangun basis data pelanggan atau database. Database ini berisi data pelanggan meliputi usia, riwayat pembelian, frekuensi belanja, untuk selanjutnya membentuk profil pelanggan. Profil pelanggan ini membuat sebuah preferensi tiap-tiap pelanggan, sehingga perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk sesuai dengan preferensi pelanggan tersebut. Selanjutnya, menentukan pelanggan prioritas. Perusahaan dapat membuat segmentasi pelanggan. Pelanggan yang memiliki nilai pembelian tinggi atau yang sering melakukan pembelanjaan dapat diberikan diskon khusus. Yang ketiga, menyediakan kemudahan dalam berinteraksi. Sebagai contohnya adalah layanan customer service melalui WhatsApp. Yang keempat, mengoptimalkan interaksi melalui internet. Perusahaan dapat menggunakan email, media sosial, dan website untuk memberikan notifikasi apabila pesanan telah selesai, kemudian menanggapi keluhan pelanggan dan melakukan promosi. Yang kelima, menciptakan pengalaman belanja yang menarik. Contohnya adanya custom design yang melibatkan pelanggan dalam proses produksi. Yang keenam, memberikan layanan yang bersifat personal. Promosi produk bisa disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Dan yang terakhir, menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan contohnya adalah program poin yang dapat ditukarkan untuk diskon pembelian produk berikutnya atau mendapatkan produk gratis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Zainal Arifin. Izin melanjutkan yaitu pembahasan studi kasus CRM pada salah satu wedding organizer bernama Wiguna.
Jadi Wiguna ini termasuk wedding organizer atau WO di salah satu yang menjadi salah satu WO yang beroperasi di wilayah Magelang dan Yogyakarta. Di Wiguna ini memberikan jasa berupa perencanaan, koordinasi, dan eksekusi kegiatan pernikahan, mulai dari menyusun konsep, anggaran, memilih vendor untuk catering, dekorasi, maupun fotografer, hingga membuat rundown hari H, yaitu manajemen waktu untuk mengatasi masalah teknis agar berjalan lancar sesuai dengan keinginan pengantin di acara pernikahannya. Jadi Wiguna ini tentunya membangun hubungan yang baik dengan pelanggan agar membangun loyalitas sehingga akan menjadi rekomendasi untuk calon-calon pengantin yang lain. Next. Jadi untuk studi kasus ini ada 4. Yang pertama identifikasi pelanggan, kemudian diferensiasi pelanggan, kustomisasi layanan, dan interaksi dengan pelanggan. Next. Yang pertama yaitu identifikasi pelanggan. Jadi Wiguna ini eh, yang pertama saat sales marketing, yaitu pengamatan sekilas mengenai calon pelanggan yang bisa dilihat dari cara mereka bertanya, memberikan informasi mengenai kebutuhan dan preferensi acara pernikahan yang akan mereka laksanakan. Kemudian Wiguna juga melihat saat wedding consultant atau saat berkonsultasi mengenai latar belakang, karakter, dan konsep pernikahan yang akan dilaksanakan pelanggan. Next. Kemudian diferensiasi pelanggan. Jadi Wiguna ini membuat 3 jenis penawaran yaitu silver, gold, dan platinum itu sesuai dengan kebutuhan, kualitas layanan, dan jumlah kru yang bertugas saat acara pernikahan. Dengan harga yang bermacam-macam sesuai kebutuhan pelanggan. Next. Kemudian kustomisasi layanan. Jadi Wiguna ini menyesuaikan layanan dengan kebutuhan unik atau request dari setiap calon pengantin, termasuk konsep pernikahan, vendor pilihan, mungkin dan preferensi acara yang akan berlangsung. Kemudian kita bisa melihat di Instagram Wiguna itu terdapat postingan-postingan mulai dari kegiatan acara di hari pernikahan sampai mulai dari akad sampai resepsi. Next. Kemudian interaksi dengan pelanggan, jadi Wiguna ini bisa berinteraksi secara langsung melalui meeting tatap muka sesuai dengan jumlah paket atau jumlah pertemuan yang pada awal pada awal pemilihan paket yang dipilih. Kemudian ya, secara tidak langsung yaitu komunikasi via WhatsApp itu tidak terbatas sehingga Wiguna ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan karena sangat responsif dan memberikan testimoni yang baik dari mulut ke mulut atas penggunaan jasa WO Wiguna ini. Jadi calon pengantin bisa kapanpun bertanya melalui grup WhatsApp yang dibuat dengan salah satu admin dari Wiguna atau bisa melalui Instagram melalui direct message. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 6. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.